الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما نفوز بهما يوم المعاد. فقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إلهي أنت مقصودي waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuan hormati Tengku Imam Syekh Masjid Ridha beserta para pengurus-pengurusnya. Tuan hormati kepada seluruh para tamu-tamu undangan. Artinya undangan Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum hadirnya kita ke alam bumi ini. Allah telah mengundang kita dalam kitab sucinya dalam bentuk gaya bahasa Quraisy yang murni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila suara azan telah dikumandangkan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay', maka bersegeralah kalian kepada merebut maka bersegeralah kalian kepada mengingat akan Allah, yakni salat, dan tinggalkanlah segala kepentingan pribadi, artinya jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu semua adalah lebih baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahuinya. Maka dari itu para hamba Allah, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah hadir pada hari ini ke masjid, itu semua adalah berkat karamat undangan Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang hadir itu bahagian daripada undangan-undangan Allah yang sangat istimewa. Maka siapapun yang mencoba-coba menghalang, artinya ipubut sabah-sabah but yang ngenbutnya terhalang manusia lain untuk dihadir ke masjid. Seandainya contoh, tapi contoh lun misi sirotoki, lun paksa kerja anak buah lun yang dengan apabila halai kerja pada hari Jumat, maka iji lun koh gaji, artinya halu bingkoh untuk watai wa tepun. Maka na'udzubillah, maka orang mencegah itu falaisa minni, maka si pencegah itu bukanlah bahagian daripadaku, artinya bukan bahagian daripada golongan umat-umatku. Makanya para hamba Allah muslimin, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah, hamba-hamba Allah yang hadir ke masjid merupakan aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, artinya undangan yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. Para hamba Allah, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab sucinya, "Kul," katakan oleh kata hai Nabi suci Nabi Muhammad, "Bifadlillahi wa birahmatihi," dengan sebab karunia Allah dan dengan sebab kasih sayang Allah, "Fabidzalika falyafrahu," dengan itu semua maka orang-orang yang telah menikmati karunia Allah
orang-orang yang telah menikmati kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, maka wajiblah kepada si penikmat itu untuk bersenang-senang, bergembira. Dalam bahasa lain, berbit-bit berpesta pora atas hadirnya karunia Allah dan kasih sayang Allah itu. Huwa khairum mimma yajma'un, itu semua adalah seandainya dikumpulkan isi langit dan isi bumi. Di langit na aras, kursi, lauh mahfud, baitul ma'mur, mustawa, syurga, lengkap dengan segala fasilitas syurga. Di bawah dunia, di dunia na Ka'bah, na segala bermacam-macam barang-barang mulia dalam dunia. Di bawah bumi yang ketujuh, na neraka lengkap dengan segala alat-alat siksaannya. Seandainya dikumpulkan oleh umat manusia isi langit dan isi bumi, lebih mahal yang mana? Lebih mulia yang mana? Masih lebih mulianya karunia Allah dan kasih sayang Allah itu. Maka siapapun yang telah menikmati karunia Allah itu, siapapun yang telah menikmati kasih sayang Allah itu, wabidzalika falyafrahu. Falyafrahu merupakan kalimat fi'il amar, sehingga itibit maksud para hamba Allah wajib kepada penikmat itu, penikmat karunia Allah, penikmat kasih sayang Allah, mereka bersenang-senang, bergembira atas hadirnya dua perkara besar itu. Lalu para hamba Allah, apa itu karunia Allah dan kasih sayang Allah itu? Karunia Allah, iman dan Islam. Karena iman dan Islam adalah merupakan suatu benteng yang paling kokoh untuk terhalangnya manusia daripada siksaan kubur. Karena iman dan Islam merupakan benteng yang paling kokoh untuk terhalang manusia masuk ke alam neraka. Karena iman dan Islam merupakan wasilah yang paling besar, titi yang paling kokoh, jalan yang paling mulus, yang mengajak umat manusia si iman itu dan si Islam itu sampai kepada tempat suci surga Allah yang tinggi. Maka para hamba Allah, iman dan Islam itu dikategorikan oleh Allah sebagai karunia Allah. Karena nikmat iman dan Islam itu begitu agung di sisi Allah yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya, untuk membawa iman dan Islam itu mesti manusia super, hanya manusia biasa-biasa, manusia yang harus tahan banting, manusia yang merupakan manusia di atas segala-gala manusia. Maka dipilihlah oleh Allah, seandainya terpegat sebuah pentakdiran, seandainya semenjak Nabi Allah Adam sampai kiamat kelak, sekiranya ada manusia 1 triliun seandainya, maka disetir oleh Allah yang manusia hebat tidak banyak, cuma hanya 25 manusia saja. Semenjak daripada Tuanku Endatu Adam sampai kepada yang mulia Tuanku Muhammad Rasulullah, disetir balik oleh Allah di kalangan 25 manusia super, rupanya 5 yang lebih super di antara super. Dan istilah lagi katanya dengan singkatan bahasa minim: Muhammad, Ibrahim, Nuh, Musa dan Isa. 5 manusianya kekun dengan manusia ulul admi, manusia yang luar biasa di antara bandingkan manusia-manusia yang lain. Disetir balik oleh Allah dan 5 manusianya jatuh pilihan Allah yang bit-bit manusia super, yaitu Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para hamba Allah menyamakan iman dan Islam dijauh oleh Allah untuk membawa, untuk memikul risalah Allah, iman dan Islam itu di atas pundak Nabi yang suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para hamba Allah, siapapun yang telah beriman kepada Nabi yang suci itu,
Siapapun yang telah beriman kepada Islam dan iman itu, maka manusia yang sudah menikmati 3 macam nikmat itu pada diri mereka, fabila lika falyafrahu, mereka wajib bersenang-senang, bergembira atas nikmat 3 macam nikmat yang telah dimiliki oleh manusia itu. Maka so yang kapatih Muhammad sucinya Nabi, Islam dan iman itu penyelamat manusia daripada neraka sampai membawa kepada alam surga. Bak manusianya wajib ibadat, manusianya wajib ibu jaket, manusianya wajib puasa, manusianya wajib ijauh haji bila ada kemampuan untuk pergi ke tanah suci itu. Manusianya bahasa lain wajib imtithalu awamirillah wa tinabun nawahi, wajib menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Hamba Allah sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi suci itu telah kembali ke hadirat Allah. Tanya hanya tak kenal beliau lewat tulisan-tulisan ditinggalkan oleh para generasi-generasi sesudah beliau. Maka para hamba Allah, manusia pada hari ini mereka tahu agama, mereka kenal Islam. Bahasa lain tanya orang agama para hamba Allah bukan lewat lidah Nabi, tapi kita kenal agama pada hari ini adalah lewat lidah-lidah sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun tanya kerana pernah merupa sahabat orang yang sebelum wafat mereka sempat mendidik. Gedidik orang ke contoh Anas bin Malik, pembantu Nabi, sempat gedidik orang ke negara Basrah, negara Kufah. Ini sempat gedidik di antaranya contoh Imam Sufyan As-Suri, sempat gedidik Imam Abdul Hasan Al-Basri, sempat gedidik di sini Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi murid-murid Anas bin Malik yang gedidik di kota Basrah dan di kota Kufah. Di Baghdad beliau sempat mendidik, yaitu yang mulia tuanku Imam Hanafi. Para hamba Allah, olehnya para sahabat-sahabat lain di Mekah pernah mendidik Imam Muhammad bin Jurid, Imam Atta bin Abi Rabah, Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Waqi', Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi para hamba Allah, rupanya jasa sahabat meninggalkan Islam lewat lidah-lidah para murid-murid mereka. Di Madinah mereka sempat mendidik para sahabat, yaitu mereka sempat mendidik murid-murid mereka. Di antara murid-murid mereka termasuk yang paling ulung, yang paling hebat di segi keilmuannya, yaitu Imam Malik bin Anas. Pada mereka tabi'in pun tanyalah sempat tahisab ilmu agama para hamba Allah. Mereka telah lebih dahulu kembali ke hadirat Allah. Rupanya para tabi'in itu pun sempat gedidik orang. Geken dengan didikan mereka istilah dengan tabi'in. Hinan para hamba Allah di kalangan tabi'in, tabi'in yang paling menonjol adalah yang mulia tuanku Imam Asy-Syafi'i. Bak yang mulia pun Imam Syafi'i kita tak pernah belajar ilmu agama. Jadi bak Imam Syafi'i pun pernah gedidik orang. Nah gedidik inan Imam Al-Buaiti, nah gedidik Ahmad bin Hanbal. Di Iraq nah gedidik Imam Ali Al-Karabisi. Olehnya nah gedidik ino di Mesir, nah Sulaiman bin Rabi' Al-Muradi. Nah sempat gedidik Imam Al-Muzani atau Al-Muzani. Terus ke bawah sampai kepada Imam Yunus bin Abdul A'la. Pada diri mereka pun para hamba Allah kita tak sempat menghisap ilmu agama, tak pernah kenal agama pada mereka. Mereka pun mendidik lagi lahir Abu Bakar Al-Kufali, lahir Imam Al-Juwaid, ayahanda Imam Haramain, atau lahirlah Imam Haramain, lahirlah Imam Al-Ghazali. Di bawah demikian terus sampai lahir di kalangan para hamba Allah di segi tauhid, sampai lahir empat di Iraq Abu Mansur Al-Maturidi, sampai yang empat di Mekah lahirlah yang mulia Abul Hasan Al-Ash'ari.
Bahasa kena waceh je, bahasa Indonesia lebih beraikan cet daripada Abu Musa al-Ash'ari sahabat Nabi. Jadi para hamba Allah dikira lahirlah ahli sufi para hamba Allah, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi, Imam anak kemungannya Imam al-Karhi, di bawahnya lah Abu Yazid al-Bustami, di bawahnya lah Abu Qasim al-Qushairi, di bawahnya lah Abu Ali. Para hamba Allah, kesimpulan pada ulama-ulama tempo dulu, kita tidak pernah mengenal lewat agama, lewat lidah-lidah mereka. Benar-benar para hamba Allah, kita kenal agama sedikit-sedikit pada hari ini lewat lidah tengku-tengku lam kampung, ulama-ulama yang ada di kota-kota kita. Maka para hamba Allah, sebelum ulama ini hadir ke muka bumi ini, Rasulullah yang suci 14 abad yang telah lalu, beliau pernah bersabda, al-ulama'u masabihul ardi. Ulama itu adalah lampu penerang di atas bumi ini. Tahun di bawah tahun 30 para hamba Allah, tanya tajak bak jurung-jurung, bak lorong-lorong, di jalan-jalan, tanya keadaan kondisi gelap dan gulita. Keadaan gelap gulita itulah diistilahkan oleh Nabi yang mulia itu sebagai kufur. Orang kafirnya, mereka bukan buta mata, mereka bukan gelap tak bisa melihat, tapi hati mereka kotor karena gelap hati mereka, sehingga mereka tidak kenal siapa Tuhan yang hak, siapa yang sebenarnya Tuhan yang mereka akui, sehingga mereka mengakui yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Kekentik gelap hati sehingga tak bisa dipandang mana yang hak, mana yang betul. Istilah oleh Nabi itu gelap dan gelita. Hadirnya para alim ulama, al-ulama'u masabihul ardi. Datangnya ulama itu sebagai pemberi cerahan, orang yang membawa lampu, yang membawa sinar, sehingga hati manusia terang. Oh, rupanya nyan Allah. Oh, rupanya nyan Muhammad. Oh, rupanya itu Islam. Ya, rupanya itu iman. Rupanya kesimpulan iman, Islam, Allah dan Nabi Muhammad merupakan jalan dasar menuju manusia ke alam surga. Yang pertama, yang kedua, wa warasatul anbiya wa khulafaul anbiya. Ulama itu adalah pengganti para nabi-nabi. Hebat tak dengan ulamanya. Walau mereka hidup di samping rumah kita, hingga pagi hari, mereka lebih banyak lapar ketimbang kenyang. Mereka lebih banyak haus ketimbang awaknya perut pulih gerah. Mereka hidup dengan penuh serba kekurangan, tetapi para hamba Allah, pengakuan mereka adalah pengganti-pengganti Nabi. Ke manusia yang mengakui, ke manusia biasa yang mengakui. Tapi Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang mulia. Wa khulafaul anbiya. Ulama itu pengganti para Nabi-Nabi. Riwayat yang lain para hamba Allah, al-ulama'u min ummati kan Nabi min qabli. Ulama di kalangan umat-umatku ini, mereka tak ubah seperti Nabi sebelum aku ini. Hadirin kaum muslimin, para tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa warasati. Yang keempat, wa warasatul anbiya'i. Dan ulama itu adalah orang yang ambil pusaka padaku. Aku membawa agama kepada orang yang buta tentang agama. Aku membukakan mata orang-orang Arab, orang-orang Mekah, sehingga mata mereka terbuka, hati mereka terbuka, sehingga mereka kenal siapa Allah, sehingga mereka kenal apa itu iman, hingga mereka kenal apa itu Islam, hingga mereka kenal siapa Muhammad, artinya siapa aku ini. Para ulama-ulama itu mengambil pusaka padaku. Mereka para ulama itu, tugas mereka bukan membawa, tapi menjaga Islam ini, menjaga iman ini, menjaga benar dan hak, jangan sampai menyetu antara hak dengan yang sesat. Hadirin kaum muslimin hamba Allah, sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah, seandainya ditanya itu bukti itu. Ira depan turi, pakai itu cerah terbayang tu. Payah tak jawab belum bat tengkui gampang tu.
Baru je tidur lima le ayah anu gepak sa lima. Gepak sa le ayah anu ketepak-tepak dengan anu dorong. Ngan anak dorong ua le mo gepak lu. Guyak lu pateng kunyan, guyak pateng puji, guyak puruna alih batasa Al-Quran, kitab-kitab 8 kitab-kitab yang lain. Sehingga aku kenal rupanya ba Allahu Akbar. Jarahnya haji beut menawa. Jarah haji beut menawa. Jarah hanjit pegat menawa. Jarah hanjit pegat menawa. Jarah hanjit pegat menawa. Kibancit mesti ibu jari kenang lembek-lembek dua telinga teo. Mesti mun kenang lembek-lembek dua telinga kita di bawah. Hanjit jari ta ana jarau. Hanjit rapat ta ana jarau. Jarahnya sederhana. Ujung-ujung ibu jari mesti kenang lembek-lembek dua telinga. Dan perut-perut anak jari dan telapak tangan mesti menghadap kiblat. Kepulangnya Nabi Jamun merujik le kesembayang keperuna oleh Jibril. Jibril gedang waktu saat sembayang lehu. Terus Jibril gekeun Muhammad jak gedang. Gedung wudu Nabi di Jibril. Nabi Muhammad pergi gedung wudu. Jibril gedang menghadap Kaabah. Allahu Akbar. Sahabat menonton. Jibril membaca Allahu Akbar kabira, yang mulia Tuanku Rasul membaca Allahu Akbar kabira. Jibril membaca inna salati, yang mulia Tuanku Rasul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Nabi pun wa nusuki wa mahyaya. Jibril wa mamati lillahi rabbil alamin. Nabi pun wa mamati lillahi rabbil alamin. Jibril la syarika lahu. Nabi di dekat la syarika lahu. Jibril di depan wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nabi yang mulia wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jibril baca a'udzubillah, Nabi a'udzubillah. Jibril baca bismillah, Nabi baca bismillah. Jibril baca alhamdulillah sampai waladdallin, Nabi pun alhamdulillah sampai waladdallin. Selesai sembahyang perakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak muda gagah perkasa yang mengajari Nabi, Nabi yang suci pun assalamualaikum warahmatullahi. Koi Nabi nak saja ulung kebayang awak kata mendung sahabat menonton di samping Kaabah. Ya Tuanku Rasul, sallu kama raaitumuni usalli. Silakan kalian solat bagaimana kalian melihat aku ini solat tadi. Terus biasa datanglah anak muda gagah perkasa. Gepuruna Nabi terbayang perakaat. Nabi pun gepuruna orang yang hebatnya. Datang maghrib juga demikian. Datang asar dan juga demikian. Datang isya juga demikian. Datang subuh juga demikian. Sehingga Nabi kekun sallu kama raaitumuni usalli. Ayo kalian semua solatlah kalian bagaimana kalian melihat Nabi kalian aku ini solat. Para hamba Allah lalu Tuan Umar berkata, ya Rasulullah, siapakah anak muda gagah perkasa itu? Rasul menjawab, itu manusia suci. Dia adalah Jibril utusan Allah yang pernah utus kepada nabi-nabi sebelum aku. Pada hari ini datang mengajari aku untuk solat. Dan kalian mesti solat bagaimana aku solat. Jadi para hamba Allah sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah. Pak datang mengatanya nengku. Bak tabut tu bak tungku-tungku sampai rumah. Bak tengku-tengku dalam kampung. Bak ustaz-ustaz, bak para alim-alim ulama. Makanya para hamba Allah, ulama itu orang-orang mulia dalam pandangan Allah, dalam pandangan Nabi. Contoh yang lain nengku. Para alim ulama, para hamba Allah, mereka coba mendidik umat manusia bukan cuma hanya penyakit lahir. Mengarah manusia bukan cuma hanya dengan secara lahir, tapi mengarah manusia juga dengan cara batin. Bahasa lain, gepuruno jangankan ilmu lahir, gepuruno ilmu batin, gepuruno. Kibat ilmu batin, ilmu yang tidak merusak amal ibadat yang telah kita sembah akan Allah, yang kita kerjakan setelah kita kerjakan siang dan malam. Sebab para hamba Allah Jumat sedemikian rupa seperti hari ini merupakan yang anugerah cukup besar. Seandainya bukan Allah yang kehendak, tunggu mana mungkin dia ajak kena tengku. Mana mungkin.
Seandainya bukan Allah yang mentakdirkan pada jiwa kita pada hari ini, tak mungkin kita hadir ke masjid yang mulia ini. Tak mungkin. Menyamanan supaya tidak cedera amal ibadat hari Jumat, hana cedera terbayang luhur, terbayang atas, terbayang maghrib, puasa, zakat, sedekah, bermacam-macam sedekah. Maka gepegat garis bawahi para alim ulama, gepegat payung, gepegat pagar, supaya tanaman-tanaman manusia tidak dimakan oleh binatang-binatang. Kekedai silah para hamba Allah, hati wajib bersih daripada iri, dengki, hasud, takabur, ria, angkuh, congkak, tombong, siplok, boh, penyakit hati wajib dikikis, dibersihkan oleh umat manusia supaya manusia lumpang jalan menuju ke surga Jannatul Naim. Sehingga sampai ke contoh oleh para alim-alim ulama dalam riwayat. Contoh dalam riwayat ke ulama lu pegah kata anak-anak murid, bro hati ke apa? Bedeki kianat ke apa? Rusak amal ibadat. Al hasadu taqulul hasanati kama taqulun naru al hataba. Kedengkian, hasud, dengki itu tak ubah seperti api. Api membakar kayu-kayu ranting. Dengki dibakar akan amal-amal ibadat kalian yang telah lama kalian menyembah akan Allah. Jangankan manusia dengan dengki bisa binasa, binatang sama binatang saling dengki dibinasakan oleh Allah. Dipegat contoh oleh ulama dengan kisah jamun. Contoh, kena bukti, tapi bukti, kiban bukti jamun. Engkut iya raya, ide bat tengah-tengah laut takik. Dalam sakit, anak-anak engkut ianya susah apa-apa alu-ala. Iban cara amak takik. Aku cerita para hamba Allah. Di anak ianya, ijak kena bak binih-binih pantai. Jadi seluruh pantai-pantai idonyanya bersaranglah anak-anak ikan hiu. Sehingga pada saat anak ianya terus ijak bak binih-binih pasi para hamba Allah. Di kalan buat tengah paju-paju buah arah. Ditanya oleh anak engkau dia, buah sedang apakah engkau? Beralih buah, long tengah long paju buah arah. Ikut dia anak dia, hai buah, apakah buah arah itu bisa menjadi akan obat untuk menyembuh akan ibundaku? Oh bisa, juga. Yang menang kabi tabah karang, long nak buah bat tengah laut. Itrun bu dicung ba ara ba benih pati ijo boh ara ijo ba anak engkut ye ba anak ye hai anak ye kapuo kajuk tuma ke nyo boh ara nyo jeku ubat yang menyembuhkan akan sakit ibundamu. Ijo le anak ye puo kedi terus kedi ba tengah laut ihoi ma ini obat ma ini obat tojo ubat bakar buat tengah paju-paju bohara buno. Kamu tanya, dia kubat bohara jir dipegang. Gedak ke penyakit dalam. Sehingga para hamba Allah ikulih maya. Allah dikahai anak-anak long yang paling long cinta. Boh ke puah bohara kalau ke babu. Ada mede ate buah kalau ke. Yang ate buah pasti long pulih sakit. Oh jadi yang ate buah pulih sakit mak pasti pulih. Magi banjara teman-teman kariwang balik ke dia bak raja abu. Kalau kaidin, hai raja abu amanah ma. Diuja abad tengah-tengah laul ke dia giwa apu badro. Beka pegah-pegah yang bahawa atebu kapurle hai jan. Menalung pegah mak menan kapegah. Jadi para hamba Allah bedahlah anak ia si jiplung bak bineh pati. Terus ke dia hai bu amanah mak long. Mayujak roh kedih bat tengah-tengah laut. Hana keteruh cara pajuh boh ara yang je ubat. Sebab boh ara berapa maklum salah-salah tak pajuh je penyakit. Mai kiban cara lonjak bat tengah laut. Long kan tidak mungkin aku mendayung sampai ke tengah laut. Mungkin. Silakan kau naik ke atas punggungku. Aku siap membawamu ke tempat ibundaku di atas karang, di bawah karang yang paling jauh di tengah-tengah lautan. Ojit.
Watai saat bunyan atih au atih rung anak ye para hamba Allah ikut anak-anak buah selamat jalan mah apa berlerun mah apa yang kena jak mah apa tua-tua kamu mah apa meleng-leng mata buah meleng-leng mata anak trip ne tiat mah aja tiat tagai sayang hamba Allah makhluk Allah sakit di tengah-tengah lautan mesti lung payah lung jak engke belun-belun mah apa nyanyi mah nyanyi para hamba Allah dur ijak kedai bateng daun terus kedai ijak buah ipedua atau karang ikelian ye ma nyempat katru buah mak yak bau bat tu sab itu biat maya dalam riwayat yang cerita li ulama bak ke tanya yo pun ikut biat maya ikun lemaye hai buah nakaba ate buah ate buah ya nakaba ate buah meleng-leng dia mata oman hai mangkut ye anai pegah lana kah beno yuba ate buah ye pegah yu jak long kuno iyo purnokah cara paju bu ara bejek penyakit tapi bejek ubat anai pegah beno ate buah ilung yang lung perle ate buah rojo melingling ia mata buah. Ingat kepada lambayan terakhir anak-anaknya. Mak, belum mak. Nyan kok ya. Para hamba Allah ibalik kaset lebu. Menyamenai-menau hai kok ya. Yang memang ate buah bisa menyembuhkan akan sakit dalammu. Maka kabri idin long halung balik-balik. Mesti long wo gampung, long pok salah sabah buah yang paling hebat. Long cak ate buah, long balik kena orang kah, long jak bi kekah. Kalau memang itu yang kau mau. Para hamba Allah sidang khutbah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. God menan kun mabu, kun engkut ye, kun mangkut ye. Ipe bati ate rung anak ye, buat terus kembali. Para hamba Allah terus gedeh bab bedeh pati para hamba Allah igrop lah mabu ate baara. Ikun lebu dewabi izzatika wa jalalika wa karamika ya Allah demi kemuliaanmu demi ketinggianmu demi kehebatanmu ya Allah lu musumpah hai anak ye uronyo nyo mulai uronyo dengan berkat keramat ketinggian Allah kemuliaan Allah kehebatan Allah nyan maka dan keturunan engkau ye long pegah ba awakah kenyang bayar perut awakah long kau ikhlas karena Allah long tinggalkan kampung halaman antara udip dengan mati bat tengah laut long jak populeh liak bi ubat ke maka liak purno cara paju ubat ke maka terus hati maka hendak memakan akan hati yang ada dalam badanku terus hati maka lu pegang orangnya ya Allah demi kemuliaan ron ketinggian ron kehebatan ron ya Allah nupu bro be dalam engkut ye sampai kiamat dekat getung doa boleh Tuhan sehingga ikut lebu nyan be perut awakah mulai orangnya sampai kiamat jangankan manusia hai itu keminya kajau hai pajau betul dengku perut ye tajau keminya iklu miyo sampai pegang lebu memang sehingga manusia di akhir zaman imu kebun menyempelai gangguan ibek ganggu kebun jile binatang icok perut awakah hai anak ye ibu bak binih pagar ilake mah binatang lain hai ita maha mungkin ita menglawan kebunnya pakon king tat perut engkau ye terbuktilah para hamba Allah rupanya perut ye yang kep luar biasa ini dalil dan bukti yang bahwa iri, dengki, hasud, tekaburia membawa efek yang paling parah dikenang-kenang legop. Dikenang-kenang bro tanya legop. Imam Malik bin Anas pendiri mazhab Malik di Madinah. Natira urang cukup balik. Ko bro urang tempat di kota Madinah cukup tak bro. Tapi karena beliau sangat-sangat buruk, tapi hantam pernah gepegah tentang keburukan kau Guim kero. Di Malik bin Anas nah anak murid cukup malim, tapi bapa haji cukup galak fitnah ke kau. Gekul Imam Malik. Ibadat ni cukup hebat. Gekul Imam Malik. Ingat kepada kalian
yang bawa di kota Madinahnya na paling manusia paling bantat dia. Ji ibadat kurang biasa-biasa. Bro ji, tapi karena hantam diupat-upat orang lain, tak pernah dikhianat orang lain sehingga tenggelam keburukan, tampil ke permukaan akan kebaikan. Yang ingat betul, Khidr Malik gepancing murid beliau, murid Malik bin Anas. Hadirin hamba Allah, sidang khutbah Jumat melalui mimbar yang sucinya, yang mulianya para hamba Allah, wajib getanya bersenang-senang atas hadirnya iman, hadirnya Islam, hadirnya karunia Allah Nabi Muhammad pembawa iman, pembawa Islam, yang tiga macam itu sebagai wasilah untuk sampai kita ke alam surga. Amin. Pelihara begot iman cara mutuah Islam, jaga begot para hamba Allah bekna manusia yang menghina-hina Nabi kita, karena Nabi kita pembawa agama suci. Amin ya rabbal alamin. Di mana kekeliruan, kejanggalan, mohon diperbanyak maafkan hamba yang hina ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Amin. Alhamdulillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha sirran wa alaniyah la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafirin wal munafiqin. Allahumma ansur man nasrad din wa ahlikil kafirin wal munafiqin. Allah ahlik a'da'ana wa a'da'ad din wa ahlikil kafirin wal munafiqin. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.